Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kapabilitas proses dan penilaian performa produksi dengan fokus pada integrasi standar manajemen mutu dan regulasi jaminan produk halal dalam industri manufaktur modern. Pertama, paradigma penilaian produksi. Dalam manufaktur modern, penilaian performa produksi menjadi kompetensi inti. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk, tetapi juga memastikan kualitas yang konsisten. Di sini, KPI atau Key Performance Indicators berperan sebagai alat navigasi strategis untuk mengukur dan mendorong perbaikan. Selanjutnya, struktur KPI manufaktur. KPI dalam manufaktur mencakup beberapa indikator utama seperti produktivitas, OEE, kapasitas produksi, cycle time, defect rate, return rate, dan cost per unit. Semua indikator ini saling berkaitan, terutama antara produktivitas dan kualitas, untuk meminimalkan pemborosan dalam proses produksi. Selanjutnya, landasan statistika PCA. Proses capability analysis atau PCA adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses mampu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dengan PCA, kita bisa mengetahui apakah proses sudah stabil dan terkendali secara statistik. Konsep CP Indeks CP digunakan untuk mengukur potensi kemampuan proses. Rumusnya adalah selisih batas spesifikasi dibagi 6 kali standar deviasi. Jika nilai CP lebih dari 1, maka proses berpotensi memenuhi spesifikasi. Namun, kelemahannya adalah CP tidak memperhitungkan posisi rata-rata proses. Selanjutnya, konsep CPK. Berbeda dengan CP, indeks CPK memperhitungkan posisi rata-rata proses terhadap batas spesifikasi. Dengan demikian, CPK memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan proses karena melihat apakah proses benar-benar berada di tengah toleransi. Interpretasi CPK. Nilai CPK dapat diinterpretasikan sebagai jika kurang dari 1, proses tidak mampu. Antara 1 sampai 1,33 cukup mampu, namun perlu perbaikan. Antara 1,33 hingga 2 menunjukkan proses sudah baik, dan jika di atas 2, maka sudah mencapai kualitas kelas dunia atau Six Sigma. Selanjutnya, kapabilitas versus performa. Perlu dibedakan antara kapabilitas dan performa proses. CP dan CPK digunakan untuk jangka pendek dalam kondisi terkendali, sedangkan PP dan PPK digunakan untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan variasi nyata dalam produksi. Standar mutu Indonesia. Dalam konteks produk pangan, label memiliki peran penting sebagai media komunikasi antara produsen dan konsumen. Sesuai peraturan BPOM, setiap produk wajib mencantumkan informasi lengkap termasuk status halal. Selanjutnya, komponen label pangan. Label produk pangan harus mencantumkan beberapa komponen wajib seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, identitas produsen, logo halal, tanggal produksi, dan kadaluarsa, serta nomor izin edar. Ketentuan teknis label. Secara teknis, label harus menggunakan bahasa Indonesia, ukuran huruf minimal tertentu, serta harus tahan lama dan tidak mudah rusak selama masa simpan produk. Integrasi standar ISO. Dalam sistem manajemen mutu, standar ISO seperti ISO 9001 juga berperan penting. Namun perlu diperhatikan bahwa logo ISO tidak mudah ditempatkan pada kemasan utama produk. Selain itu, ada standar pendukung lain seperti ISO 14001 dan ISO 45001. Contoh studi kasusnya, terdapat mesin pengemasan otomatis dengan kapasitas 60 produk per menit
Data diambil dari dua varian produk, yaitu 1000 gram dan 500 gram dengan masing-masing spesifikasi target, batas toleransi, rata-rata, dan standar deviasi. Data ini dapat digunakan untuk menghitung CP dan CPK guna menilai apakah proses pengemasan sudah memenuhi standar atau